Apakah ibu turun ke bawah hari ini? Belum ada sarapan. Sudah dipanaskan 2 kali. Dia masih berbaring di tempat tidur dan tidak bangun. Pihak Bapak Feng lagi mengirim orang untuk menanyakan situasi. Bertanya lebih banyak tidak ada gunanya. Kemarin suami keluar dari kamar ibu. Wajahnya sangat pucat. Bagaimana bisa begini? Penampilan ibu sangat menonjol. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Cantik memang cantik, namun sifatnya adalah hal yang lain. Ibu tidak akan menuruti suami, juga tidak berminat mengurus urusan rumah. Bahkan menunggu suami secara inisiatif mendekat untuk menuruti keinginannya. Nama saya Bai Ningbing. 3 bulan yang lalu, saya menikah ke keluarga Feng. Menjadi istri kedua Feng Yuan. Feng Yuan berusia 35 tahun. Memegang semua kekuasaan nyata di grup medis Feng. Mantan istrinya meninggalkan seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Namanya Feng Jiheng. Kekayaan Feng Yuan sangat melimpah. Metodenya sangat kejam. Penampilannya pun luar biasa. Wanita yang ingin dijadikan istri oleh Jiang Cheng. Antrian dapat berbaris dari gedung perkantoran Wei hingga ke Band. Namun orang terakhir yang melangkah masuk ke gerbang keluarga Feng justru saya. Saya hanyalah orang biasa dari keluarga Bai yang tidak dihargai. Alasannya sangat sederhana. Saya memiliki wajah yang sangat menarik. Pada hari pesta pertunangan, Feng Yuan pertama kali melihat saya. Memandang saya selama beberapa detik. Orang-orang di sekitarnya mulai melontarkan lelucon. Feng Yuan pasti senang sekali sekarang, kan? Dia mengalihkan pandangannya. Hanya melontarkan 2 kata dengan tenang, cukup baik. Setelah itu tidak ada lagi pernyataan tambahan. Malam saat mengurus surat nikah, dia menemani saya minum 2 gelas anggur merah. Mengucapkan beberapa kata formal. Kemudian kami tinggal bersama. Kami saling memberi sedikit rasa hormat. Urusan besar kecil keluarga Feng. Kamu tidak perlu terburu-buru mengurusnya. Menyeimbangkan urusan di sisi lain. Saya akan mengatur semuanya dengan baik. Setelah kata-kata itu terucap, dia langsung masuk ke ruang kerja. Kudengar lampu ruang kerja tetap menyala sampai dini hari itu. Aku malah merasa senang dan santai. Keesokan harinya aku tidur sampai tengah hari. Sekelompok orang biasa berdiri rapi di samping. Sang pelayan memegang setumpuk aturan rumah yang tebal menunggu aku menandatangani. Aku hanya berkata, mulailah menyajikan makanan dulu. Sejak hari itu, aku di keluarga Feng hari demi hari. Rutinitas hanyalah makan, tidur, dan menonton drama. Berjemur di bawah sinar matahari. Feng Yuan, sepanjang hari sibuk tanpa henti. Menghadiri rapat, bepergian, dan tugas dinas. Rekan bisnis rapat mengantar anaknya ke kelas. Bahkan ketika sesekali kembali ke villa, hanya bolak-balik antara ruang kerja dan kamar anak, aku malah menjadi semakin santai. Setiap hari tidur sampai bangun secara alami. Setelah makan, aku berlelap di ruang hiburan menonton film, atau berbaring di teras sambil menyeruput jus buah. Para pelayan di villa pada awalnya takut padaku. Setelah sebulan, mereka mulai berbisik di belakang. 2 bulan kemudian, pandangan mereka kepadaku benar-benar berubah. Penampilanku memang tak dapat diperselisihkan. Sayangnya, aku hanya menjadi vas hias di atas panggung. Aku tidak peduli dengan pendapat orang lain. Feng Yuan menikahiku karena terpesona pada penampilanku. Kalau begitu, aku patut menampilkan wajah ini. Cukup duduk tenang di posisi Ibu Feng. Mengenai menjadi istri yang baik dan mengelola rumah. Mengurus urusan rumah. Merawat anak. Sengaja menyenangkan dia. Menyatu dalam lingkaran sosialnya. Aku tidak memiliki sedikit pun minat pada hal-hal itu. Hari itu aku tidur sampai hampir pukul ke-11. Tang Jai, yang sekaligus menjadi asisten dan sahabat pengiring pernikahan, membuka pintu dan masuk. Ningbing, cepat bangun. Aku berbalik badan dengan santai. Pak Feng sudah mengirim orang ketiga kalinya untuk menyampaikan pesan. Memintamu makan siang bersama di gedung utama. Biarkan dia makan sendiri. Tang Jai meraih dan membuka sebagian tirai. 2 kali sebelumnya kamu bilang badan tidak enak dan menolak. Kalau hari ini tidak menikahinya, aku takut dia benar-benar akan mengganggumu. Aku perlahan duduk, dia akan marah. Biarkan saja. Tang Jai menyerahkan jubah tidur kepadaku. Sekarang kau adalah Ibu Feng. Selalu mengabaikannya begitu tidak tepat. Aku tidak mengabaikannya sama sekali. Aku menguap panjang. Kalau dia ingin makan bersama, datang saja sendiri. Di sini saja cukup. Jalannya bukan tidak bisa dilalui. Tang Jai menatapku lama. Kau sungguh tidak takut sama sekali. Takut apa? Takut dia mengira kau tidak tahu berterima kasih. Aku tersenyum ringan.
Dia dulu menikahiku bukan karena lain, melainkan karena terpesona dengan penampilanku. Aku selalu berdandan rapi setiap hari. Penampilan itu menegaskan tugasku. Apa yang kulakukan tak dapat dipertanyakan. Tang Jai tak bisa menahan tawa, lalu cepat menahan ekspresi. Jangan terlalu cerewet. Aku mengganti dengan gaun panjang berwarna krem, duduk di sofa ruang tamu kecil. Baru saja mengambil tablet. Suara langkah kaki terdengar dari luar pintu. Bukan pelayan, juga bukan Tang Jai. Pintu kamar diketuk ringan 2 kali. Tang Jai segera berdiri tegak. Tuan Feng, saya mengangkat pandangan. Feng Yuan berdiri di pintu, mengenakan kemeja putih dengan celana panjang hitam. Jam tangan di pergelangan tangannya berdesain sederhana. Aura dirinya terasa mewah dan memukau. Ini setelah kami mengurus surat nikah. Ini pertama kalinya dia masuk ke gedung samping tempat saya tinggal. Hari ini tidak ada urusan kerja yang mendesak. Saya meletakkan tablet di samping. Feng Yuan melangkah masuk ke dalam ruangan. Dia melirik sekilas keripik di atas meja kopi, jus buah, bantal peluk yang lembut, dan juga kalimat dramatis pendek yang belum sempat saya hentikan. Alisnya sedikit berkerut, mendengar bahwa tubuhmu tidak enak, tidak sampai disebut sakit. Saya kembali bersandar pada sandaran sofa, hanya karena malas. Di samping, Tang Jai hampir tersedak oleh ludahnya. Feng Yuan duduk di sofa di seberang saya. Siang ini saya makan di sisimu. Saya mengangguk pelan. Tidak masalah. Tang Jai segera bergegas keluar, memberitahu dapur untuk menambah beberapa hidangan. Seketika ruangan hanya tinggal kami berdua. Feng Yuan diam tanpa berkata. Saya kembali mengambil tablet untuk menonton drama. Dalam drama, karakter wanita pendukung sedang menangis terisak. Pemeran utama membuka mulut untuk menenangkannya, hanya karena terlalu mengaguminya. Dan saya menontonnya dengan penuh perhatian. Feng Yuan tiba-tiba bersuara memanggilku. Bai Ningbing, apakah kamu sudah terbiasa tinggal di sini? Sudah cukup terbiasa. Apakah pelayan keluarga Feng tidak menyulitkanmu? Lalu, apa yang biasanya kamu lakukan sehari-hari? Makan, tidur, menonton drama, kadang-kadang pergi melakukan perawatan kulit. Feng Yuan berhenti sejenak selama 2 detik. Apakah kamu tidak merasa hari-harimu terlalu membosankan? Tidak sama sekali, aku tidak merasa kamu sekarang menjadi istri Feng. Aku tahu jelas dalam hatiku. Urusan keuangan rumah, penjadwalan sederhana, dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu harus perlahan-lahan belajar mengambil alih dan mengurusnya. Tidak perlu sama sekali, aku menjawab dengan cepat. Pengurus rumah tangga melaksanakan tugasnya dengan hati-hati. Orang-orang yang diatur oleh ibumu juga sangat dapat diandalkan. Selalu ada guru pribadi. Ada kamu dan neneknya yang merawat. Aku tidak ikut campur. Semua orang menjadi lega dan nyaman. Feng Yuan menatapku. Kamu memang melihat semuanya dengan jelas. Hidup dengan nyaman dan tenang adalah hal utama. Aku mengangkat jus di sampingku. Apakah Pak Feng merasa aku seperti ini tidak baik? Dia menatapku sejenak. Kamu selalu memanggilku Pak Feng. Kalau tidak, harus memanggil apa? Kita sudah mengurus surat nikah dan menjadi suami istri. Menyebutmu Feng Yuan. Dia tidak menjawab. Aku berpikir sejenak. Aku mencoba menguji suamiku. Gerakan mengangkat gelasnya tiba-tiba terhenti. Aku tak bisa menahan tawa. Lebih baik kembali memanggil Pak Feng. Mendengarnya malah membuat hati tenang. Feng Yuan meletakkan gelasnya. Malam ini, temani aku kembali ke rumah lama untuk menghadiri jamuan. Kenapa tiba-tiba harus kembali? Jamuan keluarga. Apakah semua orang keluarga Feng akan hadir? Semua orang sudah berkumpul. Apakah Qi Wanci akan datang setelah mendengar nama ini? Dia akhirnya menatap mataku langsung. Aku berbicara dengan nada datar. Bukankah setiap malam kamu selalu menemani Nona Qi? Kenapa hari ini kamu sengaja membawa ruang utama? Bu Feng baik hati mendukungnya. Identitas panggung, Feng Yuan. Warna di matanya tiba-tiba menjadi dingin. Siapa yang di depanmu bergosip? Di villa banyak orang dan suara berisik. Dinding yang terpisah masih mendengar. Aku meletakkan kembali gelas jus di atas meja. Kalian berbincang hati-hati di luar kamar anak. Bertemu di rumah kaca. Sendiri di dalam mobil selama setengah jam. Aku tahu semua itu. Pak Feng, aku hanya malas menghitung. Bukan karena buta. Dia menatapku dengan mantap. Wanci adalah sepupu ibu kandung Jai Heng. Dia sering datang mengunjungi Jai Heng. Tidak ada hubungan ambigu antara aku dan dia seperti yang kamu bayangkan. Aku tidak pernah sembarangan menebak apapun. Sepatah kata, membuatnya terdiam tanpa kata.
Beberapa detik kemudian, dia berbicara dengan nada keras. Malam ini kamu harus ikut aku kembali. Aku juga menatapnya langsung. Bisakah aku menolak untuk tidak pergi? Jika tidak bisa, jangan tanya pendapatku. Feng Yuan berdiri. Sore nanti seseorang akan mengirimkan gaun dan perhiasan untuk jamuan malam. Aku mengangguk pelan. Terima kasih atas perhatianmu. Dia berjalan ke pintu kamar, lalu berbalik menatap kembali Bai Ningbing. Bu Feng, posisi ini tidak bisa duduk dengan stabil hanya dengan berbaring. Aku tersenyum tipis menjawab. Dulu seharusnya kau menikah dengan wanita yang bersedia mencoba mengurus segala hal. Dia tidak berkata lagi. Langsung menuju pintu dan pergi. Tang Jai hati-hati mengintip kepalanya. Baru saja benar-benar membuatku takut. Kau terlalu nekat. Berani mengatakan segala sesuatu secara langsung. Bukankah apa yang kukatakan itu fakta? Tidak salah. Dia berjalan ke sisiku. Tapi Qi Wanci orang itu sangat berlapis. Tidak mudah untuk diganggu. Mengambil tablet lagi. Jika dia mudah ditangani, tidak akan diam-diam menunggu selama 3 bulan penuh. Sore itu, orang yang diatur oleh Feng Yuan mengirimkan barisan penuh gaun berbagai jenis. Tang Jai matanya bersinar. Gaun panjang hitam ini memiliki tekstur yang luar biasa. Pasti akan terlihat cantik saat dipakai. Kenapa tidak memakai yang ini? Auranya terlalu kuat. Terlihat seperti sengaja untuk merebut pria. Kalau begitu, mengapa tidak memilih yang berwarna perak abu? Apa alasannya lagi? Memakainya malah terasa seperti sengaja menekan sorotan Qi Wanci. Tang Jai tampak putus asa. Jadi kamu sebenarnya berencana memakai yang mana? Aku mengulurkan tangan menunjuk gaun panjang berwarna champagne yang paling tidak mencolok. Apakah warna ini terlalu sederhana dan polos? Jamuan keluarga Feng. Aku hanya perlu duduk tenang di posisi Ibu Feng. Tidak perlu berusaha menonjol. Tang Jai mengambil gaun itu. Tapi wajahmu yang begitu ditempatkan di sini. Bahkan jika dibungkus kain bolap, terlihat seperti datang untuk mengacaukan acara. Aku tersenyum, tepat untuk membuat mereka perlahan terbiasa. Jam 6 sore, Feng Yuan datang sendiri menjemputku. Saat dia melihat saya mengenakan gaun berwarna sampanya, langkahnya terhenti sejenak. Ada yang berbeda. Saya bertanya, tidak ada masalah. Dia mengulurkan satu tangan. Ayo pergi. Saya tidak mengulurkan tangan. Gula di belakang saya batuk ringan untuk mengingatkan saya. Tangan Feng Yuan yang berada di udara menjadi kaku, lalu perlahan menariknya kembali. Di dalam gerbong, semuanya tenang. Tidak ada yang berbicara. Setibanya di depan gerbang rumah tua keluarga Feng, baru kemudian Feng Yuan memberi peringatan. Setelah masuk, jangan banyak bicara. Saya memang tidak suka banyak bicara. Ibu saya sangat menghargai tata krama. Saya akan patuh dan melakukannya dengan baik. Menjaga batas dengan baik. Piring keramik untuk mencuci juga ada malam ini. Saya sudah memperkirakannya. Dia memiringkan kepalanya melihat saya. Jika dia mengucapkan sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan diambil hati. Saya tersenyum tipis. Apakah peringatan Bapak Feng ini untuk menenangkan saya, atau khusus menasihati Qi Wanci? Dia tidak menjawab. Pintu gerbong terbuka, pelayan rumah tua bergegas menyambut. Bapak dan Ibu. Nyonya tua dan semua tamu sudah menunggu. Mereka menunggu. Kata tamu terdengar sangat sarkastik. Saya mengikuti di belakang Feng Yuan. Masuk ke ruang tamu. Di dalam ruangan, banyak kerabat senior keluarga Feng duduk. Nyonya Feng senior duduk tegak di tempat utama. Di sampingnya duduk Feng Jiheng, tubuhnya kurus kecil, mengenakan kemeja putih. Wajah kecilnya tampak dingin. Tidak ada senyum sedikit pun. Seorang wanita lain duduk di samping anak. Sedang menunduk, dengan teliti membantu merapikan kemeja anak itu. Lengan bajunya berwarna aprikot, mengenakan anting mutiara. Senyumannya tampak sangat lembut dan hangat. Itu adalah Qi Wanci. Dia mendengar suara, langsung berdiri. Feng Yuan menatap saya. Saya kira Anda adalah ipar perempuan, ya. Sudah lama menantikan bertemu denganmu. Saya mengangguk sedikit menandakan kepada Nona Qi. Dia tersenyum dan melangkah cepat mendekat. Ipar perempuan. Langsung panggil saya Wanci saja. Saya dan kakak Feng Yuan sudah seperti keluarga. Tidak perlu begitu formal. Suasana formal di ruang tamu seketika menjadi hening. Semua mata tertuju pada kami. Nyonya Feng menatap saya dan berkata, Bai Ningbing, silakan duduk. Jangan biarkan orang tua mengganggu. Tunggu saya berjalan perlahan ke sana dan duduk. Ibu menjawab dengan santai. Saya dengar beberapa bulan terakhir kondisi tubuhmu kurang baik. Masih cukup baik. Tidak terlalu serius.
tubuh tidak ada masalah. Harus lebih sering keluar dan berjalan. Menikah ke keluarga Feng, bukan supaya kamu bersembunyi di dalam kamar, yang suka mencari kenyamanan. Saya belum sempat menjawab. Qi Wanci tersenyum dulu dan berkata, bibi ipar perempuan masih muda. Baru masuk keluarga Feng, belum terbiasa memang wajar. Ada banyak urusan rumah. Saya akan membantu sebanyak mungkin. Nyonya Feng menatapnya dengan penuh pujian di matanya. Kau memang mengerti dan perhatian. Tang Jai tidak dapat masuk ke rumah tua bersama. Aku duduk sendirian di samping Feng Yuan, menerima tatapan semua orang di rumah. Feng Jiaheng yang mengamati tiba-tiba berbicara, jangan berkhayal menjadi ibuku. Aku menoleh ke anak kecil itu, Qi Wanci. Qi Wanci, dia cepat meraih tangan Feng Jiaheng. Tidak boleh berbicara seperti itu dengan saudara ipar. Tidak sopan. Feng Jiaheng melepaskan tangannya dengan keras. Dia memang bukan ibuku. Wajah Nyonya Feng langsung muram. Aku menurunkan cangkir teh dengan lembut. Kamu benar. Semua mata di rumah menatapku serentak. Aku berkata lembut kepada Feng Jiaheng. Aku bukan ibumu. Juga tidak akan memaksa kamu memanggilku ibu. Kamu memiliki ibu kandungmu sendiri. Itu tidak dapat digantikan oleh siapapun. Feng Jiaheng, dia terdiam sejenak. Senyum di wajah Qi Wanci memudar sedikit. Nyonya Feng mengerutkan alisnya. Bai Ningbing, apa maksudmu mengatakan hal itu? Hanya berkata jujur saja, aku menjawab dengan tenang. Anak itu menolak kedamaian palsu dari dalam hati. Tidak perlu memaksa satu sama lain berakting. Pandangan Feng Jiaheng padaku berubah perlahan. Feng Yuan juga menoleh dan mengamatiku. Qi Wanci cepat melanjutkan pembicaraan untuk menutup. Saudara ipar berkata masuk akal. Tapi anak tetap butuh seseorang yang merawatnya dengan penuh perhatian. Sejak kecil dekat denganku. Aku sungguh tidak tahan melihatnya menderita sedikit pun. Aku mengangguk setuju. Kalau begitu, akan menjadi berat. Nona Qi, terima kasih atas perhatiannya. Senyumnya yang lembut kembali muncul di wajahnya. Tidak bisa dibilang berat. Aku melakukannya dengan rela. Setelah kata-katanya selesai, beberapa kerabat di ruang tamu saling bertukar pandang. Masing-masing memiliki pikiran tersendiri. Feng Yuan berbicara pada waktu yang tepat. Memecah suasana yang tegang. Mari makan. Di atas meja makan terdapat piring-piring bersih. Duduk di sisi lain Feng Jiaheng. Dia sangat mengerti selera anak itu. Dengan terampil, ia menyiapkan makanan tanpa bawang untuknya. Menjamin ia hanya minum sup hangat. Bahkan Feng Yuan tidak makan ketumbar. Detail-detail itu selalu diingatnya. Nyonya Feng menatap piring-piring yang baru diangkat. Matanya penuh kepuasan. Selama bertahun-tahun, Qi Wanzi menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk merawat Feng Jiaheng. Qi Wanzi menundukkan alisnya. Aku hanya merasa kasihan pada anak ini. Nyonya Feng menatapku seketika. Bai Ningbing, karena aku sudah menikah masuk ke keluarga Feng, mulai sekarang aku harus lebih belajar merawat anak itu. Aku mencatat jawabanku yang tegas dan cepat. Qi Wanzi tersenyum tipis dan berkata, jika saudara ipar ada hal yang tidak dimengerti, silakan tanyakan padaku. Feng Yuange biasanya sangat sibuk dengan urusan kantor. Dia sensitif. Banyak hal yang tidak bisa dipercepat. Aku mengambil sepotong ikan dan meletakkannya ke dalam mangkuk. Dia melanjutkan, benar. Pada akhir pekan ada pertunjukan piano kecil. Saudara ipar, mau ikut bersama. Ini pertama kalinya anak itu tampil di depan umum. Keluarga di rumah seharusnya semua hadir menemani. Feng Jiaheng langsung menolak. Aku tidak mau dia datang. Ibu Feng menurunkan sumpitnya dengan berat. Benar-benar mengganggu. Qi Wanzi dengan lembut menenangkan Jiaheng. Kamu bilang begitu akan membuat hati kakak ipar terasa tidak nyaman. Aku menatap Feng Jiaheng yang murung. Kamu tidak mau aku pergi. Kalau begitu aku tidak akan pergi. Feng Jiaheng mengatupkan bibirnya erat-erat. Tanpa mengucapkan sepatah kata, wajah ibu Feng tampak tidak puas. Kamu malah tampak senang bersantai dan menghindari kerja. Aku mengangkat pandangan ke ibunya. Kehadiranku hanya akan membuat hati anak berubah. Nona Qi dulu. Barulah dia bisa tenang. Pada dasarnya semua ini demi kepentingan anak. Secara alami memilih cara yang membuatnya nyaman. Qi Wanzi menghela napas ringan. Kakak ipar, jangan salah paham. Aku tidak pernah berniat melampaui posisimu. Aku tersenyum tipis. Kamu memang tidak akan pernah bisa melampauinya. Ekspresi senyum di wajahnya menjadi kaku. Sesaat kemudian aku melanjutkan. Identitas Ibu Feng adalah Jiaheng milikku. Apakah dia bersedia menerima aku? Itu tergantung pada pikirannya sendiri. Nona Qi, meskipun berusaha keras,
Pada akhirnya dia hanya tamu keluarga Feng. Seluruh meja makan tiba-tiba menjadi sunyi. Ibu Feng meletakkan sumpitnya dan memanggil namaku. Bai Ningbing. Feng Yuan juga menoleh ke arahku. Qi Wanzi. Kelopak matanya langsung memerah. Kakak ipar, aku memang sungguh ingin membantu. Kenapa kamu begitu keras menuduhku? Aku mengambil tisu dan mengusap sudut bibirku dengan lembut. Bukankah apa yang kukatakan itu kebenaran? Dia menunduk dengan nada yang terasa tersakiti. Aku sadar posisiku memang canggung. Namun sebelum kakak perempuanku meninggal, aku secara pribadi berjanji kepadanya untuk merawat dan menjaga keseimbangan dengan baik. Saudara Feng Yuan juga mengerti. Aku tidak pernah menginginkan apapun. Nyonya Feng segera bersuara melindungi dia. Tidak ada yang menyebutmu serakah. Qi Wanzi menggelengkan kepala pelan. Bibi, tidak masalah bagiku. Kakak ipar baru saja masuk. Memiliki kesalahpahaman terhadapku memang wajar. Aku menatapnya langsung. Nona Qi, dia mengangkat mata berkaca air menatapku. Kamu bilang pernah berjanji pada kakak yang sudah meninggal untuk merawat Jiheng. Lalu, apakah kamu pernah berjanji kepadanya? Setiap malam menemani suaminya berbincang santai, wajah Qi Wanzi tiba-tiba menjadi pucat. Feng Jiheng juga terkejut menatapnya. Feng Yuan berbicara dengan nada berat. Dia memarahi Bai Ningbing. Aku menoleh ke arahnya. Apakah aku salah bicara? Air mata Qi Wanzi langsung mengalir. Saudara Feng Yuan, aku benar-benar tidak. Feng Yuan mengerutkan alis. Menyela dia. Cukup. Nyonya Feng menampar meja dengan keras. Bai Ningbing berulang-ulang kembali ke rumah tua, membuat seluruh keluarga tidak tenang. Aku berdiri. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Tidak mengganggu kalian. Nyonya Feng, meskipun marah, dia malah tertawa. Sikapmu seperti apa ini? Sikap yang tidak menambah beban Anda. Saya menatap Feng Yuan. Tuan Feng, saya sudah bilang sejak lama. Saya tidak bisa menyesuaikan diri dengan suasana keluarga seperti kalian. Feng Yuan segera bangkit. Saya akan mengantar kamu pulang. Qi Wanzi buru-buru menginterupsi. Kakak Feng Yuan, Jiheng belum selesai makan. Feng Jihang menundukkan kepalanya, tidak mengucapkan sepatah kata. Feng Yuan melirik lalu menatap saya. Saya tersenyum ringan. Jangan merasa terpaksa. Nona Yuki sudah cukup mengawasi. Setelah berkata itu, saya melangkah keluar. Dari belakang terdengar cercaan dingin Nyonya Feng. Tidak ada sedikit pun pendidikan. Langkah saya terhenti. Berbalik, Bu, Anda benar. Ibu kandung saya meninggal dini. Tidak ada yang memanggil keluarga Bai. Saya harus berpura-pura bersikap luas hati di depan suami dan wanita lain. Sekarang bahkan Feng Yuan pun terdiam tanpa kata. Saya keluar dari gerbang rumah lama. Sopir berlari mengejar. Nyonya dan Tuan memerintahkan saya mengantar Anda pulang. Tidak perlu repot. Saya mengeluarkan ponsel. Bersiap memanggil taksi online. Baru saja membuka aplikasi. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan. Jendela mobil diturunkan. Tang Jai mengintip keluar. Cepat masuk mobil. Masuk ke dalam mobil. Setelah mobil melaju beberapa jarak, Tang Jai tak bisa menahan diri untuk mengeluh. Orang-orang keluarga Feng sungguh tidak masuk akal. Jangan sembarangan menyalahkan. Justru membuat kami tampak kehilangan batas. Kamu sudah cukup menahan diri dan terhormat. Kalau saya sudah menumpahkan seluruh sup ke atas 7 mangkuk porselen. Saya bersandar pada sandaran kursi. Nada dering ponsel berbunyi. Yang menelpon adalah Feng Yuan. Saya langsung menutupnya. Dia menelpon lagi. Saya tetap menolak menjawab. Ketiga kalinya, dia mengirim satu pesan. Setelah sampai rumah, beri kabar padaku. Tang menatap layar. Dia tampaknya terburu-buruan. Tidak bisa dibilang terburu-buruan. Saya langsung mematikan ponsel. Layar. Hanya takut saya mengalami sesuatu di tengah jalan. Besok tidak bisa menjelaskan kepada media luar. Tang Jai memutar mata dengan lebar. Kamu berencana menghabiskan waktu di keluarga Feng sampai kapan? Saya menatap lampu jalan yang berkelip di luar jendela. Menunggu seseorang muncul. Siapa yang bisa memegang lemah lembut terbesar Qi Wanzi? Tang ragu sejenak. Apakah kamu menemukan informasi apapun? Saya tidak menjawab. Mobil berhenti di depan gerbang rumah mewah. Butler sudah menunggu lama. Ibu dan bapak mohon Anda pindah ke bangunan utama. Saya tidak pergi. Bapak mengatakan ada urusan penting yang ingin dibicarakan dengan Anda. Biarkan dia menjadwalkan waktu lebih awal besok. Butler menunjukkan kesulitan. Ekspresinya, saya menatapnya langsung. Apakah keluarga Feng bahkan mengatur waktu istirahat dan tidurku? Pengurus rumah segera menunduk.
Saya tidak berani. Aku mendorong pintu dan masuk ke villa. Tang Jie mengikutiku naik ke atas. Malam ini, kamu benar-benar membuat Qi Wanci marah. Dia memang selalu mengatur segala hal melawanku. Bagaimana kamu tahu itu? Cara dia menangis tadi terlalu alami dan terlatih. Tang Jie berpikir tenang selama 2 detik. Memang begitu. Aku baru saja mengganti pakaian tidur di rumah. Bel pintu berbunyi. Tang dulu pergi membuka pintu. Saat kembali, ekspresinya aneh. Itu Feng Yuan datang. Aku duduk tenang di sofa. Biarkan dia masuk. Feng Yuan melangkah masuk ke dalam rumah. Kalimat pertamanya, kamu berbicara terlalu berlebihan hari ini. Kalimat mana yang membuatmu merasa berlebihan? Membawa hubungan antara aku dan Wanci sebagai bahan pembicaraan. Berani kamu katakan tidak ada yang aneh di antara kalian. Kita bersih dan jujur. Lalu kenapa kamu menyerang? Aku terdiam sesaat. Aku menatap Feng Yuan dengan tenang. Kemarahanmu sebenarnya bukan karena kamu merasa aku menuduhnya, tapi karena aku mengungkap tirai yang kalian sengaja tutupi. Dia menatapku dengan tajam. Kamu harus berbicara dengan nada tajam seperti ini. Kata-kataku memang belak-belakan dan tidak enak didengar. Kamu tidak perlu datang menemuiku. Bai Ningbing, aku bertanya, apa yang sebenarnya kamu ingin dapatkan dengan menikah ke keluarga Feng? Aku tertawa. Pertanyaan ini seharusnya ditanyakan saat kita mengurus akta nikah 3 bulan lalu. Kamu seharusnya menanyakannya. Sekarang aku menanyakannya masih tidak terlambat. Benar-benar tidak terlambat. Aku mengambil fotokopi akta nikah yang ada di atas meja. Aku menginginkan gelar Ibu Feng. Tempat tinggal yang tenang dan stabil. Tidak lagi dijual secara sembarangan oleh keluarga baik kepadamu. Ingin memiliki citra istri yang dapat dipertanggungjawabkan. Menolak semua tekanan pernikahan dari sekitar. Antara kita, memang seharusnya pertukaran yang adil. Dia menatap fotokopi itu. Jadi sejak awal kamu tidak berniat menjalani hidup bersama dengan baik. Lalu, apakah kamu sungguh-sungguh ingin hidup bersama denganku? Dia terdiam tanpa berkata. Tidak dapat memberi jawaban. Aku melanjutkan berkata, anakmu secara mendalam menolak kehadiranku. Ibumu selalu memandangku dengan tidak suka. Qi Wanci dengan sepenuh hati menunggu untuk menggantikanku. Pak Feng, siapa yang rela bertahan dalam pernikahan ini? Siapa yang akan melangkah lebih dekat ke Feng Yuan? Kamu tidak memiliki harapan sedikit pun terhadapku. Aku mengangkat kepalaku. Ekspresinya sedikit melunak. Aku melanjutkan. Aku berharap kamu lebih jarang mengganggu hidupku. Wajahnya langsung menjadi muram. Di samping, Tang Jie buru-buru menunduk. Berpura-pura menjadi orang tak terlihat. Feng Yuan memaksa menahan amarahnya. Pertunjukan piano akhir pekan di Jiaheng. Kamu harus ikut bersamaku kah? Tempat Jiaheng dan mengatakannya langsung. Tidak ingin melihatku. Aku adalah ayahnya. Aku yang memutuskan hal ini. Kalau begitu, kamu cukup menemani dia saja. Kamu adalah Ibu Feng. Seharusnya kamu hadir bersama. Ibu Feng bukanlah lem untuk memperbaiki retakan. Menempel di mana saja masalah muncul. Tang Jie tidak dapat menahan batuk ringan. Feng Yuan meliriknya sekilas. Tang Jie buru-buru mencari alasan. Aku pergi menyiapkan segelas air. Berjalan cepat menghindar. Aku berdiri. Feng Yuan, aku tidak akan berebut. Aku memang tidak peduli hal-hal itu sama sekali. Bukan karena aku tidak punya keberanian untuk bersaing. Dia menunduk menatapku. Lalu apa yang ingin kamu rebut? Saat ini aku tidak ingin memperjuangkan apapun. Nanti, lihat saja apa yang akan dilakukan Nonaki selanjutnya. Dia terdiam. Aku berkata mengusirnya. Waktunya sudah tidak awal lagi. Kamu seharusnya kembali. Dia sama sekali tidak menunjukkan niat untuk pergi. Orang-orang di rumah tua itu, aku akan mengurusnya. Tidak membiarkan mereka menyulitkan. Bagaimana rencanamu mengatasinya? Membatasi orang tua di keluarga. Jangan biarkan mereka menyulitkanmu. Lalu bagaimana dengan Qi Wanci? Dia menjawab dengan ragu dan lambat. Dia telah merawat dan menyeimbangkan selama bertahun-tahun. Kerja kerasnya sangat berharga. Aku mengerti, aku mengangguk. Jadi dia dianggap berkontribusi. Aku merasa tersakiti, memang wajar. Feng Yuan mengerutkan alis. Aku bukan maksud itu. Lalu sebenarnya apa maksudmu? Dia terdiam tak bersuara. Aku tersenyum ringan. Lihat, bahkan satu kalimat untuk membuatnya patuh. Jangan melampaui batas. Kamu bahkan tidak mengatakannya. Di luar pintu tiba-tiba terdengar langkah kaki ringan. Tang Jie bergegas maju membuka pintu. Di depan pintu berdiri Feng Jiheng dengan seragam sekolah. Xiao Lian menegang di belakang. Sementara sopir yang mengiringi, Feng Yuan,
mengerutkan alis. Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Feng Jihang melirikku dengan cepat. Aku datang sendiri. Feng Yuan berkata dengan suara dingin. Segera kembali. Feng Jihang tetap berdiri di tempat, tidak mau bergerak. Aku membuka mulut untuk bertanya. Ada urusan dengan aku. Dia menggenggam erat tali tas ranselnya. Anki menangis. Lalu, nenek berkata bahwa kamu yang membuatnya menangis. Apakah kamu percaya kata-kata nenek? Dia mengangkat kepala dengan tatapan kosong. Aku tidak mengerti konflik antara Feng Yuan dan Feng Jiheng. Anak-anak jangan ikut campur. Feng Jiheng tiba-tiba melontarkan. Ibuku dulu juga sering menangis. Seluruh ruangan langsung menjadi hening. Qi Wanci selalu mengumumkan kepada publik bahwa dia menerima titipan istri pertamanya yang sekarat untuk merawat anak. Namun kata itu membuat wajah Feng Yuan berubah drastis. Aku pelan-pelan bertanya, mengapa ibumu dulu selalu menangis? Feng Jixi menggerakkan bibirnya hendak berbicara. Sopir di samping buru-buru menyela. Nona kecil, sudah terlalu malam. Sudah waktunya pulang. Feng Yuan menoleh, dengan suara keras menegur sopir untuk diam. Sopir langsung menunduk, tak berani berkata lebih. Feng Jiheng pelan-pelan mengungkapkan kebenaran. Karena Anki sering datang berkunjung, wajah Feng Yuan menjadi sangat muram. Aku menatapnya. Pak Feng, ternyata perselisihan yang tersembunyi di keluargamu lebih rumit daripada yang kukira. Feng Jiheng tampak menyesal setelah mengatakannya, lalu berbalik dan berlari. Feng Yuan langsung mengejarnya. Tang Jai menutup pintu kamar dengan rapat. Dengan suara pelan. Ningbing, baru saja, kata anak itu tidak ringan. Saya kembali duduk di sofa dan menolak dengan sopan. Orang yang paling saya takuti mungkin bukan saya. Lalu siapa itu? Itu Feng Jiheng. Keesokan paginya, sangat pagi. Rumah lama keluarga Feng menelpon. Nyonya Feng memerintahkan saya untuk pergi ke sana. Saya tidak mengangkat telepon. Pengurus rumah datang sendiri untuk mengundang. Nyonya tua memerintahkan Anda untuk kembali ke rumah lama hari ini. Saya santai sambil meminum bubur putih. Jika dia ingin bertemu saya, bisa datang sendiri. Wajah pengurus menjadi pucat seketika. Saya sungguh tidak berani menyampaikan kata-kata seperti itu kepada Nyonya. Tidak berani menyampaikan. Kalau begitu tidak usah dikatakan. Tang Jai duduk di samping, memberi saya makanan kecil. Makan lebih banyak. Hari ini tak terhindarkan dari konfrontasi keras. Jam 10 pagi. Feng Yuan datang sendiri. Matanya penuh kelelahan. Terlihat jelas belum istirahat semalaman. Ibu saya ingin bertemu Anda. Saya mendengarnya. Saya akan menemanimu pergi. Saya tidak pergi. Bai Ningbing. Saya meletakkan sendok sup di tangan. Kalimat yang diucapkan Feng Jiheng semalam. Apakah kamu sudah menanyakan alasannya dengan teliti? Dia menggeleng kepala dalam diam. Kamu sama sekali tidak menanyakannya. Anak itu tidak mau menjelaskan. Atau hatimu tidak berani mendengar kebenaran. Pandangan Feng Yuan tertuju padaku. Saya melanjutkan. Kamu datang sendiri untuk menasihati saya. Hanya karena mengindahkan muka wanita tua itu. Bukan karena benar-benar peduli dengan keadaan Jiheng. Dia merenungkan masalah Jiheng sejenak dengan tenang. Saya akan menyelidikinya secara menyeluruh. Siapa saja yang akan kamu selidiki? Supir, keluarga, dan pelayan. Selain itu, pengasuh yang merawat Jiheng dulu. Qi Wanci tidak termasuk dalam lingkup penyelidikan. Dia kembali menutup mulut, tidak berkata apa-apa. Saya tersenyum tipis. Lihatlah, kamu masih sengaja menghindarinya. Feng Yuan menarik kursi dan duduk. Bai Ningbing. Saya dan Wanci bukanlah hubungan yang kamu duga. Lalu, sebenarnya apa hubungan kalian? Sebelum kakaknya meninggal, dia menitipkan Jiheng kepadanya. Selama bertahun-tahun ini, anak itu hanya dekat dengan dia saja. Apakah anak itu benar-benar dekat dengannya? Ataukah dia dipengaruhi secara halus oleh orang lain? Hanya bisa bergantung padanya. Feng Yuan terkejut seketika. Saya melanjutkan berbicara. Seorang anak berusia 9 tahun berlari pada malam hari untuk memberitahuku. Ibunya dulu sering menangis. Apakah kamu tidak merasa kalimat itu menyimpan masalah besar? Dia menatapku. Mengapa kamu tiba-tiba peduli dengan hal ini? Saya tidak suka orang yang memanfaatkan anak tak bersalah untuk berpura-pura mencari simpati. Kali ini, Feng Yuan tidak membantah. Saat itu, telepon seluler pelayan berbunyi. Setelah menutup telepon, ekspresinya tampak panik dan tidak menyenangkan. Bapak, anak kecil mengalami masalah di sekolah. Feng Yuan bangkit dengan cepat. Ada masalah apa? Daftar pertunjukan piano pangeran kecil itu tiba-tiba dikeluarkan.
Aku menatap pelayan, lalu pelayan menjelaskan. Pihak sekolah mengatakan, seorang orang tua mengeluh bahwa pangeran kecil akhir-akhir ini emosinya tidak stabil, tidak cocok untuk tampil di atas panggung. Feng Yuan menyeringai. Pelayan menatapku dengan canggung, menanyakan orang tua mana yang mengeluh. Mereka menyampaikan bahwa keputusan itu berasal dari dalam keluarga Feng. Tang Jai tampak marah di tempat. Dia memarahi, siapa yang begitu kejam dan tidak bermoral? Feng Yuan mengambil kunci mobil, langsung berangkat ke sekolah. Dia memutar kepala menatapku. Maukah kamu ikut? Aku berdiri, mengambil jaket. Aku pergi. Wajah Tang Jai penuh keheranan. Bukankah kamu sebelumnya bilang tidak ingin terlibat urusan keluarga Feng? Aku tidak ingin terlibat dalam intrik keluarga Feng. Tapi aku tidak bisa melihat anak kecil itu dibully begitu saja. Ruang belakang aula musik sekolah. Feng Jiaheng duduk sendirian di sudut. Seorang guru dengan seragam sekolah yang kusut berdiri di samping, dengan sabar memberi nasihat. Jiaheng, bukan karena guru melarangmu naik panggung, tapi karena keluargamu melaporkan bahwa emosimu belakangan ini terlalu berfluktuasi. Feng Jiaheng menundukkan kepalanya. Dengan suara pelan, dia menjawab, aku dalam kondisi baik, tidak ada masalah sama sekali. Seorang anak laki-laki lain memegang piano dengan wajah penuh tantangan. Guru sudah memberi perintah. Kamu tidak bisa naik panggung untuk tampil. Selat penampilanmu kini menjadi milikku. Feng Jiaheng mengangkat kepala dan membantah. Lagu itu semula adalah ejekan anakku. Sekarang tidak lagi begitu. Beberapa teman di sebelah berbisik dan bersorak. Feng Jiaheng digantikan. Ibu tirinya datang. Kukira ibu tirinya sama sekali tidak menyukainya. Aku baru saja sampai di pintu belakang panggung. Kebetulan aku mendengar percakapan itu. Wajah Feng Yuan menjadi dingin seperti es. Guru langsung panik saat melihat Feng Yuan. Pak Feng, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Feng Yuan bertanya dengan suara berat. Siapa yang memerintahkan pencabutan kesempatan pertunjukan Jiaheng? Guru menjawab ragu-ragu, tidak berani menjawab secara langsung. Saat itu, Qi Wanzi melangkah perlahan dari sisi lain. Kak Feng Yuan, kenapa kamu datang ke sekolah? Sesaat melihatku, ada sekilas kegelisahan di matanya. Tak sangka saudara ipar juga datang. Aku menatapnya dengan tenang. Nona Qi memang sangat cepat mendapat informasi. Dia memaksakan senyum tipis. Sekolah segera menghubungi Jiaheng. Biasanya aku yang menghubungi guru untuk urusan komunikasi. Feng Yuan menanyakan daftar pergantian. Apakah kamu tahu tentang hal ini? Qi Wanzi. Dia langsung menggelengkan kepala berulang kali. Aku juga baru saja menerima kabar. Guru mengatakan ada orang tua komite sekolah yang mengusulkan penyesuaian. Aku berencana membela Jiaheng. Mencoba mendapatkan persetujuan guru menjadi semakin sulit. Aku langsung berjalan ke depan Feng Jiaheng. Apakah kamu ingin naik panggung untuk bermain? Dia mengangkat matanya menatapku. Apakah kamu takut akan memainkan lagu yang salah di atas panggung? Jika tidak, maka tetap naik panggung seperti biasa. Ibu dari anak laki-laki itu berlari cepat ke arah kami, berpakaian dengan busana mewah, dengan nada yang sangat kasar. Siapa kamu? Guru sudah memastikan pergantian orang. Pertunjukan menilai kondisi anak saat tampil, bukan karena latar belakang kaya. Cukup dengan satu kalimat saja bisa diubah. Akhirnya aku menatapnya. Ulangi lagi apa yang baru saja kamu katakan. Dia menyelangkan kedua lengan di dadanya. Dengan sikap sombong, aku berkata bahwa Feng Jiaheng emosinya tidak stabil. Anakku memiliki dasar yang lebih baik. Menggantinya memang wajar. Aku berbalik menanyakan kepada guru. Anak mereka semula berada di urutan keberapa? Guru menjawab dengan suara pelan. Awalnya hanya kandidat cadangan. Cadangan menggantikan selat resmi pertunjukan. Guru membutuhkan tanda tangan izin, sehingga tidak berani menatap pandangan Feng Yuan. Perlu tanda tangan ketua komite orang tua dan orang tua yang berkoordinasi. Aku berbalik menatap 74. Apakah orang tua yang bertanggung jawab untuk koordinasi itu kamu? Wajah Qi Wanzi memucat sedikit. Benar, itu aku. Tapi aku belum pernah menandatangani. Menyetujui penggantian. Aku mengulurkan tangan kepadanya. Mengeluarkan catatan obrolan di grup orang tua untuk dilihat. Qi Wanzi menggenggam ponselnya dengan erat. Tidak mau melepaskannya. Ipar perempuan, kamu bahkan tidak mempercayai aku. Dengan apa aku harus mempercayaimu tanpa syarat? Ibu anak laki-laki itu menyela di samping dan bertanya, kamu memang sangat sombong. Nona Qi setiap hari berusaha keras untuk anak kalian. Sebaliknya kamu menggunakan status istri Feng untuk menekan orang. Aku menatap wanita itu.
Kamu bisa mendapatkan slot cadangan karena kemampuan anakmu sendiri, atau karena Nona Qi mengatur secara diam-diam. Dia terdiam tak bisa menjawab. Guru dan orang tua yang hadir di sekitar semuanya menatap. Mata Qi Wanci langsung memerah. Kakak ipar, jangan melibatkan orang yang tidak terkait. Aku tersenyum tipis. Air matamu ini jatuh terlalu cepat. Aku berbalik memberi perintah kepada guru untuk segera menghubungi kepala sekolah. Hari ini Feng Jiaheng akan naik panggung sesuai daftar semula. Siapa yang ada keberatan? Datang langsung untuk berkomunikasi dengan Feng Yuan. Guru segera mengangguk setuju. Ibu anak laki-laki menjadi sangat cemas. Dengan suara keras, "Kenapa kamu berani mengambil keputusan sendiri?" Aku mengangkat tangan menunjuk ke Feng Jiaheng. Karena daftar pertunjukan sudah dipublikasikan dan ditetapkan. Karena dia tidak membuat kesalahan apapun. Karena kalian tidak boleh menggunakan pendapat internal keluarga Feng. Secara sembarangan mencabut kesempatan seorang anak naik panggung. Feng Jiaheng menatapku dengan kebingungan. Feng Yuan juga menatapku. Qi Wanci menggigit bibirnya lalu berbicara. "Kakak ipar, sikapmu yang keras hanya akan membuat Jiaheng semakin terhina." Aku berbalik menatapnya. Yang sebenarnya membuatnya terhina adalah orang yang diam-diam mengeluarkannya dari daftar pertunjukan. Air mata besar mengalir dari pipinya. Aku benar-benar tidak melakukan hal itu. Saat itu, Tang Jai lewat dari pintu, memberikan ponsel ke tanganku. Ada yang di grup mengirim ulang tangkapan layar percakapan lengkap. Aku melihat sekilas, tangkapan layar itu jelas menyimpan pesan yang muncul secara spontan. Jiaheng dalam 2 hari terakhir emosinya berfluktuasi. Jika pihak sekolah merasa perlu menyesuaikan peserta pertunjukan, aku menghormati pengaturan sekolah. Segera setelah itu, ibu anak laki-laki segera membalas. Maka anak saya bisa mengisi posisi itu. Guru di bawah segera membalas. Aku mengangkat ponsel dan menyerahkannya ke depan Wanci. "Nona Qi, ini dia yang kamu katakan tidak melakukan apa-apa." Wajah Qi Wanci menjadi pucat pasi. Feng Yuan meraih ponsel itu. Setelah melihat isinya, menatapnya dengan dingin. "Berikan aku penjelasan," kata mencuci piring terus menggelengkan kepala. "Aku sebenarnya tidak bermaksud begitu. Aku hanya khawatir tentang kondisi Jiaheng." Jiaheng berdiri dan membantah aku. "Tidak ada masalah emosi sama sekali." Qi Wanci menatap anak Jiaheng. "Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu." Jiaheng secara refleks mundur 1 langkah. Bersembunyi di belakangku. Ekspresi palsu di wajah Qi Wanci hancur total. Orang tua di sekitar berbisik. Ternyata orang yang memberi perintah untuk menarik orang itu adalah dia. Masih ada rumor bahwa ibu tiri memperlakukan anak dengan baik. Sekarang tampaknya ibu tiri ini sungguh melindungi anak. Apa sebenarnya status Nona Qi itu? Ibu anak tidak bisa menyembunyikan rasa malu. Dia menggerakkan tangannya. Sudah. Biarkan Jiaheng naik panggung untuk tampil." Aku menatapnya dan meminta maaf. Dia membuka mata lebar tak percaya. "Apa yang kamu katakan?" "Berikan permintaan maaf yang tulus kepada Jiaheng." "Dengan apa aku bisa meminta maaf?" Feng Yuan berbicara dengan suara rendah. "Karena kamu menyebarkan fitnah tentang anak di depan umum." Ibu anak kini benar-benar panik. Dia memindai kerumunan penonton. Hanya bisa membuka mulut dengan enggan. "Maaf, siswa Feng. Ini tante, kata-kata tadi tidak pantas." Aku menoleh melihat Feng Jiaheng di belakangku. "Apakah kamu bersedia menerima permintaan maaf ini?" Dia menjawab dengan suara pelan. "Tidak bersedia." Wajah ibu anak laki-laki itu langsung menjadi pucat. Aku mengangguk pelan. "Tidak bersedia. Kalau begitu, tidak perlu memaksakan diri untuk menerimanya." Feng Jiaheng, sekilas cahaya muncul di matanya. Daftar pengamatan kembali normal. Sebelum naik panggung, dia berdiri di belakang tirai menatapku. "Kenapa kamu membantu aku?" "Karena kamu sangat ingin naik panggung dan bermain." "Apakah kamu tidak membenciku? Kamu tidak berhutang apa-apa padaku." Dia mengerutkan bibirnya. Dengan suara pelan mengaku, "Kemarin aku bilang tidak ingin kamu pergi." Mata tajam itu adalah Tante Qi yang memberitahuku. "Jika kamu pergi, kamu akan merebut posisi ibuku." Kata-kata itu, Feng Yuan dan Qi Wanci mendengarnya dengan jelas. Qi Wanci buru-buru membela diri. "Aku sama sekali tidak bermaksud begitu." Feng Jiaheng pertama kali memotong kata-katanya secara langsung. "Kamu jelas pernah mengatakannya dengan mulutmu sendiri." Air mata Qi Wanci hampir tumpah. Pandangan Feng Yuan menatapnya dengan dingin menusuk tulang. Aku berjongkok dan berkata lembut kepada Feng Jiaheng, "Tenanglah, naik panggung dan mainkan piano."
Posisi ibumu tidak pernah bisa direbut hanya karena orang lain datang atau tidak. Feng Jihang mengangguk dengan tegas, berbalik dan melangkah ke panggung. Suara piano mulai terdengar. Di belakang panggung, suasana langsung menjadi hening. Sebuah lagu selesai. Seluruh penonton bersorak dengan tepuk tangan gemuruh. Dia turun dari panggung dan pertama kali melirik saudara Feng Yuan. Kemudian menatap saya. Dia mendekat ke saya. Dengan suara pelan, dia mengucapkan terima kasih. Saudari Qi berdiri tidak jauh dari situ. Cangkir kertas di tangannya telah ia cubit keras hingga berubah bentuk. Saudari Tang mendekat ke telinga saya dan berbisik. Babak pertama, kau menang dengan pasti. Pandangan saya tertuju pada saudari Qi. Dia tidak akan berhenti di situ. Trik sebenarnya masih di belakang. Malam itu, seluruh kejadian di belakang panggung sekolah cepat menyebar ke grup kerabat keluarga Feng. Desas-desus yang dimanipulasi menjadi sangat berbeda. Ada yang mengatakan saya sengaja memperlakukan saudari Qi dengan keras di depan umum. Ada yang berkata saya memanfaatkan anak untuk menegaskan wibawa Nyonya Feng. Masih ada yang menyebarkan rumor, menyebut saudara Feng Jiheng menantang saudari Qi. Semua itu adalah buatan saya. Nyonya Feng tua langsung menelpon saudara Feng Yuan. Membawa saudari Bai Ningbing, mereka segera kembali ke rumah lama. Setelah menutup telepon, saudara Feng Yuan menatap saya. Ibu saya meminta kami kembali ke rumah lama sekali. Saya menolak pergi. Di samping, saudara Feng Jiheng tiba-tiba berbicara. Saya akan pergi bersama kalian. Saudara Feng Yuan menatapnya. Dia memastikan saya benar-benar ingin pergi bersama. Saudari Qi tidak ikut kembali ke villa. Dia hanya terus mengirim pesan kepada saudara Feng Yuan. Saudara Feng Yuan tidak membalas satupun. Di dalam mobil menuju rumah lama, saudara Feng Jiheng duduk di samping saya. Dengan suara pelan, dia bertanya, apakah kamu takut pada Nyonya Feng? Tidak takut ketika Nyonya Feng marah. Dia sangat garang. Aku memang bukan tipe yang patuh dan lembut. Dia mengangkat matanya, melirik saya sekilas. Ujung bibirnya hampir mengembang dengan senyum. Namun ia memaksakan diri menahan senyum itu. Tiba di rumah tua. Kerabat-kerabat di ruang tamu lebih lengkap daripada kunjungan sebelumnya. Nyonya Feng duduk tegak di tempat utama. Qi Wanqi duduk di sampingnya. Matanya berwarna merah. Dengan ekspresi yang sangat tersakiti, saya baru saja melangkah masuk pintu gerbang. Nyonya Feng langsung bersuara keras. Bai Ningbing, Anda memang berani. Saya berdiri diam. Ibu, maksudnya peristiwa apa? Anda malah berani membalas pertanyaan saya. Qi Wanqi dengan lembut menengahi. Bibi, jangan marah. Kakak ipar juga selalu memikirkan Pak Jiheng. Nyonya Feng mengulurkan tangan dan menepuk punggung tangannya. Hanya kamu yang selalu membela dia. Saya menatap tangan yang menenangkan itu. Nona Qi baru saja menangis di sekolah. Lalu ia berbalik datang ke rumah tua mengeluh. Sungguh, kamu sudah berusaha keras. Wajah Qi Wanqi memucat. Nyonya Feng dengan suara marah menegur Bai Ningbing. Feng Yuan bersuara menghalangi. Ibu, memang peristiwa di sekolah itu penanganannya keliru. Nyonya Feng terkejut. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Apa maksud Anda dengan kata-kata itu? Qi Wanqi cepat membela diri. Feng Yuan, Kak, saya benar-benar tidak punya niat buruk sama sekali. Feng Jiheng tiba-tiba bersuara memberikan bukti. Tante Qi bilang saya kondisinya tidak baik, jadi harus diganti. Semua mata tertuju pada anak itu. Nyonya Feng mengerutkan alis. Apakah ada yang mengajarkanmu mengatakannya? Jiheng. Feng Jiheng dengan gugup menggenggam sudut bajunya. Saya membuka mulut untuk menenangkan. Dia sudah berumur 9 tahun. Bukan berarti mengulangi apa yang orang lain katakan begitu saja. Pengulang, air mata Qi Wanqi kembali mengalir. Kakak ipar, aku tahu kamu masih menyimpan rasa tidak suka padaku. Tapi kamu tidak seharusnya memprovokasi Jai Heng untuk salah paham tentangku. Aku menatapnya langsung. Aku yang membuatnya salah paham. Kalau begitu, beraninya kamu mengeluarkan ponsel yang berisi seluruh percakapan antara kamu dan ibu anak laki-laki itu, dan memperlihatkannya kepada semua orang. Qi Wanqi menundukkan kepalanya, tidak mau menjawab. Kakak ipar, kamu terus menekan secara bertahap. Sungguh tidak ada artinya. Awalnya memang tidak ada artinya. Aku melangkah ke depannya. Kalau begitu, jangan lagi berpura-pura menyedihkan dan berakting. Bibi kedua keluarga Feng segera menyokong. Bai Ningbing, merawat Jai Heng. Selama bertahun-tahun bekerja keras dengan hasil yang luar biasa. Aku berbalik dan membantah.
Apakah merawat selama bertahun-tahun membuatmu bisa diam-diam mencabut selat pertunjukan anak itu? Bibi kedua terdiam sesaat. Tidak ada yang bisa dikatakan. Paman tiga memberi nasihat. Mungkin hanya terjadi kesalahan komunikasi. Kita semua satu keluarga. Tidak perlu membuat situasi ini begitu memalukan. Aku tersenyum ringan. Nona Ki memang bernama Ki. Kapan kamu menjadi orang dalam keluarga Feng? Ki Wanci menggigit bibirnya erat-erat. Nyonya Feng menurunkan suaranya. Dia adalah anak yang kulihat tumbuh dengan mataku sendiri. Bagaimana dengan aku? Aku menatap Nyonya Feng. Aku adalah istri seanak Anda. Anda lebih menyukai dia. Aku tidak berhak mengatur. Tapi tidak boleh menggunakan orang luar untuk menekan istri sahku. Nyonya Feng marah sampai berdiri. Kamu sungguh tak sopan. Feng Yuan segera melangkah maju, menahan di depanku. Ibu Nyonya Feng menatapnya dengan wajah penuh kekecewaan. Sekarang kamu berani membalas kata-kataku demi dia. Aku tidak memihak dia. Ini demi Feng Jihang menuntut keadilan. Feng Jihang mengangkat kepala menatap ayahnya. Feng Yuan secara terbuka menetapkan keputusan bahwa hal ini selesai. Mulai sekarang akan menyeimbangkan semua urusan koordinasi dengan sekolah. Kontak diganti menjadi aku, Bai Ningbing, dan Qi Wanzi. Dengan cepat mengangkat kepala. Feng Yuange tidak boleh begitu. Nyonya Feng pun segera menolak. Tidak mungkin. Bai Ningbing tidak mengerti cara mengurus hal-hal kecil ini. Aku berbicara dengan tenang. Aku memang tidak mengerti urusan yang rumit. Aku hendak membantu Nyonya Feng, lalu dia memarahiku. Lalu melanjutkan kata-katanya. Tapi setidaknya aku tidak akan mengalah demi anak orang luar. Mencabut hak anak kami untuk tampil di panggung. Ada yang tak tahan di ruang tamu. Menyeringai pelan. Wajah Qi Wanzi memucat seperti kertas. Nyonya Feng marah sampai seluruh tubuhnya bergetar. Feng Yuan, lihat sikapnya. Feng Yuan menjawab dengan jujur. Dia tidak salah. Saat ini, Qi Wanzi benar-benar panik. Feng Yuange, kamu tidak boleh memperlakukan seperti ini sebelum kematian kakakku. Kamu pernah berjanji dengan mulutmu bahwa akan merawatku dengan baik. Feng Yuan membalas pertanyaannya. Awalnya aku berjanji untuk membantu dan merawat. Bukan membiarkanmu mengambil keputusan atas namaku. Campur urusan keluarga. Qi Wanzi membuka mulutnya, tak mampu mengucapkan sepatah kata. Ibu Feng dengan suara keras memotong, cukup. Bai Ningbing, kau baru masuk rumah ini 3 bulan. Seluruh keluarga Feng menjadi kacau karena kehadiranmu. Aku menatapnya dan menjawab dengan tenang. Di dalam keluarga Feng, aliran bawah sudah mengalir lama. Hanya saja sebelumnya tak ada yang berani mengungkapnya. Ibu Feng mengulurkan tangan, menunjuk ke pintu utama. Kau segera keluar dariku. Feng Yuan langsung menyatakan, jika dia pergi, aku juga akan pergi bersamanya. Jika kau berani, Feng Jiheng, cepatlah melangkah ke sisiku dan berdiri tegak. Aku juga akan pergi bersama. Ibu Feng terkejut di tempat. Qi Wanzi, dengan ekspresi tersakiti yang telah lama dipertahankan di wajahnya, nyaris tak dapat menahan diri. Aku menundukkan kepala, menatap Feng Jiheng di sampingku. Mari kita pergi. Ketiga kami berbalik dan berjalan keluar. Di belakang terdengar tangisan hancur Qi Wanzi yang memecah, diikuti oleh Feng Jiheng. Kau bahkan tidak mau aku lagi. Feng Jiheng menghentikan langkahnya. Qi Wanzi, seperti memegang jerami penyelamat, dia segera berbicara. Apakah kau lupa siapa yang dulu menemanimu tidur saat kecil, yang membawamu ke dokter, yang setiap malam menceritakan kisah untukmu? Feng Jiheng menoleh kembali. Itu semua tidak pernah kulupakan. Di mata Qi Wanzi, harapan menyala seketika. Namun dia segera melanjutkan dengan kalimat kedua. Padahal dulu kamu selalu berkata kepadaku, jika aku tidak patuh, ayah akan menikahi ibu, lalu mengirimku pergi. Wajah Qi Wanzi memucat seketika. Nyonya Feng menatapnya dengan terkejut. Saudara Feng Yuan menanyakan dengan terhenti. Apakah kamu sungguh pernah mengucapkan kata-kata itu kepada anak? Qi Wanzi tergesa-gesa menggelengkan kepala. Dia menyangkal bahwa dia tidak ingat Feng Jiheng karena pada waktu itu masih terlalu muda. Pasti ingatnya tercampur. Saudara Feng Jiheng dengan mata merah membantah keras. Aku sama sekali tidak salah mengingat. Setelah ibu pergi, kamu setiap hari berkata kepadaku, ibu tiri akan merebut ayah, dan juga akan mengirimku pergi. Kamu berkata hanya kamu yang tidak akan pernah meninggalkan. Aku juga memaksa aku. Segala hal harus mengikuti aturannya. Seluruh ruang tamu menjadi sunyi. Qi Wanzi bergegas maju, ingin menarik anak Feng Jiheng. Jangan menuduhku sembarangan. Saudara Feng Jiheng langsung bersembunyi di belakangku.
Ini pertama kalinya dia secara sukarela bergantung padaku. Saudara Feng Yuan menggenggam pergelangan tangan Qi Wanci. Jangan sentuh dia. Qi Wanci menangis sambil membelah diri. Saudara Feng Yuan, aku hanya terlalu takut di dalam hati. Aku takut Feng Jiheng diperlakukan tidak adil. Takut anak yang ditinggalkan oleh kakak perempuan. Tidak ada yang benar-benar menyayangi. Aku, dengan tenang menatapnya mengungkap kebenaran. Yang kamu takuti sebenarnya bukan karena tak ada yang menyayangi Feng Jiheng, melainkan karena Feng Jiheng tidak lagi membutuh kamu. Dia mengangkat matanya menatapku. Yang sebenarnya kamu takut adalah Feng Jiheng tidak lagi membutuhkanmu. Qi Wanci kehilangan kendali emosinya, menaikkan nada suaranya. Kamu sama sekali tidak mengerti apa-apa. Setelah kata-kata itu terucap, barulah dia menyadari semua orang terkejut, menatap dirinya sendiri. Dengan panik menahan nada suaranya yang bersemangat. Saya tidak bermaksud begitu. Feng Yuan melepaskan pergelangan tangannya. Setelah memberi pemberitahuan dengan dingin. Kamu tidak perlu lagi datang berlibur. Qi Wanci terpaku di tempat. Nyonya Feng dengan cepat melarang Feng Yuan. Jangan, jangan. Feng Yuan tidak menoleh kembali. Dengan sikap tegas. Bu, tidak ada ruang untuk dibicarakan tentang hal ini. Saya menatap balik pandangan Qi Wanci dengan jelas. Dari matanya, saya melihat kebencian yang kuat. Di dalam mobil kembali. Feng Jiheng sepanjang perjalanan diam. Saya juga tidak memulai percakapan. Saat hampir sampai ke villa, dia tiba-tiba berbicara. Apakah dia akan kembali lagi nanti? Ayahmu sudah memintanya tidak lagi menginjak liburan. Saya merasa dia tidak akan mudah menyerah. Jika dia berani datang lagi, kita akan mengejarnya sekali lagi. Dia mengangkat matanya menatapku. Apakah kamu tidak takut sama sekali padanya? Saya tertawa ringan. Daripada menghadapi dia, saya lebih takut tidak cukup tidur di pagi hari. Feng Jiheng jarang sekali tersenyum tipis. Feng Yuan melalui kaca spion belakang, menangkap seluruh interaksi kami berdua. Saya sengaja berpura-pura tidak menyadari. Malam itu, Feng Jiheng dengan sengaja berjalan ke pangkuan bangunan samping, memegang buku latihan. Saya tidak bisa mengerjakan soal ini. Di samping, Tang Jai hampir menjatuhkan gelas airnya ke lantai. Aku melirik soal itu dan membawanya kepadamu. Ayah terus-menerus berada dalam rapat ke-6. Tidak ada waktu. Kalau begitu, cari guru les. Guru sudah istirahat. Tidak. Tanya saja pada Anki. Aku menundukkan kepala dengan nada datar. Dia tidak bisa disebut guruku. Aku meraih pulpen. Baik, aku hanya akan menjelaskan satu soal untukmu. Baru saja selesai menjelaskan satu soal. Dia langsung menyerahkan soal lain. Soal yang lain. Aku mengangkat pandangan ke arahnya. Feng Jiheng, soal ini juga tidak bisa aku jelaskan. Di samping, Tang Jai menahan tawa secara diam-diam. Aku menjelaskan 3 soal berturut-turut. Aku meletakkan pulpen dan berhenti mengajar. Sampai di sini saja. Dia patuh menutup buku latihan. Apakah aku masih bisa datang besok? Lihat apakah aku bisa bangun pagi besok. Kalau begitu, aku akan datang lagi sore ini. Aku tidak menanggapi lagi. Dia berjalan ke pinggir pintu kamar. Tiba-tiba dia menoleh dan memanggilku. Bai Ningbing, harus dipanggil Tante? Tante Bai, silakan. Ada apa? Terima kasih hari ini sudah membantu aku. Aku menggerakkan tangan secara santai. Tidak perlu berterima kasih. Besok ingat bawakan aku segelas teh susu. Feng Jiheng mengangguk dengan serius dan menyetujuinya. Keesokan harinya, dia benar-benar datang membawa teh susu. Dia juga dengan perhatian menyiapkan 2 gelas, 1 untukku dan 1 untuk Tang Jai. Tang Jai terkesan sangat. Anak ini memang dapat diandalkan dan mengerti. Aku baru saja menusuk sedotan. Siap meminumnya. Telepon seluler menampilkan pesan asing. Nona Bai, kamu pikir mengusir Qi Wanci berarti kamu menang. Aku membaca isi pesan lalu langsung menghapusnya. Tang Jai penasaran menanyakan siapa pengirimnya. Orang yang tidak penting. Baru 1 menit berlalu. Pesan kedua muncul lagi. Apakah Feng Yuan tahu detail tentang pengusiran ibuku oleh keluarga Bai dulu? Tangan yang memegang gelas milik Ti tiba-tiba terhenti. Wajah Tang Jai langsung tegang. Siapa sebenarnya yang mengirim pesan ini? Aku menatap layar ponsel dengan saksama. Pesan ketiga segera tiba. Jamuan amal Jumat. Aku menunggumu di sana. Tang Jai menurunkan suaranya menyambut tamu. Apakah ini ulah Qi Wanci? Aku meletakkan ponsel terbalik di atas meja. Dia tidak punya cara untuk menyelidiki masa lalu ibuku. Lalu siapa itu? Aku menatap arah bangunan utama. Di keluarga Feng, ada lebih dari 1 orang yang tahu masa lalu ibuku.
Jamuan amal Jumat itu, Feng Yuan awalnya berencana hadir sendiri. Dia sama sekali tidak merencanakan membawaku. Sampai aku mengganti gaun pesta dan turun, dia berdiri di samping mobil. Pandangan matanya tertuju padaku. Kamu juga harus ikut pergi. Kenapa tiba-tiba ingin pergi ke jamuan? Sudah terlalu lama berbaring di rumah. Keluar berjalan-jalan menggerakkan tubuh. Dia mengerutkan alis sedikit. Tamu-tamu di jamuan beragam dan ramai. Kalau tidak ingin bersosialisasi dan bersikap formal, jangan paksa dirimu. Aku tersenyum tipis sambil menjawab. Pak Feng, aku memang malas. Bukan berarti aku tidak bisa keluar. Untuk bertemu. Dia meraih tangan membuka pintu mobil untukku. Saat itu aku tidak menolak. Di dalam perjalanan, dia membuka mulut bertanya. Jai Heng 2 hari terakhir ini selalu pergi ke rumah mewahmu. Benar, apakah itu menambah banyak masalah untukmu? Sedikit. Aku mengatur guru les untuk lebih sering menemani dia mengulang pelajaran. Tidak perlu repot. Aku menatap pemandangan jalan di luar jendela mobil. Dia hanya ingin memastikan ada orang yang berada di sisinya, yaitu Feng Yuan. Terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, dia berbisik. Terima kasih. Aku menoleh melihatnya. Pak Feng, mengucapkan terima kasih sekarang masih terlalu cepat. Dia tidak menangkap makna dalam kata-kataku. Tiba di tempat jamuan. Aku langsung melihat Qi Wanci. Dengan gaun panjang berwarna putih bersih. Berdiri berdekatan di sisi Ibu Feng. Ibu Feng melihat ekspresiku dan langsung menjadi muram. Qi Wanci malah mengangkat senyum lembut. Kakak ipar, lama tak bertemu. Aku menjawab dengan tenang. Baru beberapa hari saja. Dia berbisik pelan. Bagi aku, hari-hari terasa seperti setahun. Feng Yuan melangkah, berdiri di sisiku. Kata-kata pernikahan. Aku sudah lama bilang, mulai sekarang jangan campur urusan keluarga Feng. Matanya langsung merah. Feng Yuan, kakak. Hari ini aku hanya menemani bibi datang ke pesta saja. Nyonya Feng yang tua menyela dengan suara dingin. Aku yang memanggilnya supaya ikut. Kenapa aku harus membawa seseorang keluar? Harus melihat ekspresimu juga. Feng Yuan hendak berdebat. Aku mengulurkan tangan menahan lengan bajunya. Tidak perlu banyak bicara. Dia menoleh melihatku. Aku menarik kembali tangan. Kalau dia ingin datang, biarkan dia tetap di sini. Qi Wanci menatapku. Senyum tipis tergantung di wajahnya. Jamuan malam resmi dimulai. Beberapa istri keluarga kaya berkumpul mendekat untuk berbicara. Nyonya Feng memang cantik jelita. Kabar beredar bahwa beberapa bulan terakhir Nyonya Feng jarang muncul di luar. Orang muda baru saja menikah. Harus perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan lingkaran keluarga kaya. Qi Wanci berdiri di samping. Melanjutkan pembicaraan dengan lancar. Saudari ipar bersih. Tidak suka keramaian. Dulu aku sering menemani bibi menghadiri berbagai pesta. Sudah terbiasa dengan situasi ini. Ada yang langsung menyetujui. Memuji Nonaki yang tanggap dan sopan dalam bertindak. Ada juga yang bercanda. Orang yang tidak tahu mungkin mengira Nonaki sebagai istri muda keluarga Feng. Kata-kata itu terhenti. Sekelompok orang tertawa riuh. Nyonya Feng yang tua tidak pernah mengeluarkan suara untuk menghentikan Qi Wanci. Berpura-pura malu. Menundukkan kepala. Jangan sembarangan menggoda. Hati-hati, saudari ipar mungkin tidak senang. Aku mengangkat gelas tinggi dengan tenang dan berbicara. Kenapa aku tidak senang? Wanita yang bercanda langsung tampak canggung. Aku menatap Qi Wanci. Orang lain salah mengira tamu sebagai tuan rumah wanita. Yang seharusnya merasa malu adalah keluarga Feng. Senyum di wajah Qi Wanci memudar hampir separuh. Nyonya Feng bersuara memberi peringatan. Bai Ningbing, malam ini adalah jamuan amal. Perhatikan batas kata dan tindakan. Ibu, tenanglah. Pandangan saya tertuju ke depan. Meja lelang. Keseriusan acara. Saya membedakannya dengan jelas. Barang lelang putaran pertama adalah kalung berlian merah muda. Pembawa acara selesai memperkenalkan. Qi Wanci pertama kali mengangkat plakat. Menawar 3 juta. Para tamu di sekitarnya memuji kebaikannya. Qi Wanci menjelaskan dengan lembut. Model kalung ini sangat mirip dengan yang dipakai kakak perempuan saat hidup. Saya berencana membeli. Menaruhnya di samping foto kenangannya. Nyonya Feng menghela napas. Penuh rasa lega. Memang ada niatnya. Pembawa acara mengulang tawaran 3 juta. Saat putaran kedua, saya mengangkat plakat 5 juta. Seluruh perhatian terpusat pada saya. Qi Wanci terkejut sejenak. Saudara ipar juga menyukai kalung ini. Tidak menyukainya. Lalu mengapa Anda menaikkan harga? Mungkin hanya ingin menyumbang uang untuk amal. Dia menggigit bibirnya erat.
mengangkat plakat lagi, menambah tawaran menjadi 6 juta. Saya segera menawar 8 juta. Feng Yuan melirik ke arah saya. Saya tidak menanggapi. Qi Wanci memaksakan senyum, menyebutkan harga 10 juta. Suara bisik-bisik kecil terdengar di sekeliling. Nona Qi benar-benar murah hati. Dari mana dia mendapatkan kekayaan sebesar itu? Keluarga Qi selama ini memang tidak kekurangan dana. Saya kembali mengangkat papan 15 juta. Wajah Qi Wanzi sudah tak dapat disembunyikan. Sangat memalukan. Nyonya Feng mengerutkan kening menegur Bai Ningbing. Jangan sembarangan berbuat kacau di sini. Saya menjawab dengan tenang. Menyumbang untuk amal tidak bisa dianggap mengacau. Qi Wanzi menoleh menatap Feng Yuan dengan nada yang tersinggung. Feng Yuan, cukup. Kalung ini serahkan saja kepada saudari ipar. Kata-kata itu terdengar seperti saya sengaja merebut barang yang dia inginkan. Saya tersenyum ringan. Tidak perlu bersikap rendah hati. Nona Qi silakan terus menaikkan harga. Dia menggenggam papan penawaran dengan erat. Seluruh tubuhnya tegang. Pembawa acara berteriak keras 15 juta. Pertama kali, Qi Wanzi masih belum mengangkat tangan. Menambah harga 15 juta. Kedua kali, saya menatapnya dan berkata, Nona Qi bukankah ingin membelinya untuk diletakkan di samping foto kakaknya? Dia menggigit gigi dan dengan kejam menaikkan harga menjadi 16 juta. Saya meletakkan papan penawaran di tangan. Selamat, Nona Qi berhasil memenangkan lelang. Seluruh ruangan tiba-tiba menjadi hening. Qi Wanzi terpana menatap saya dengan tajam. Saya tetap tersenyum. Barang yang penuh makna ini memang seharusnya menjadi milik Nona Qi. Ada orang di dalam ruangan yang tidak dapat menahan tawa pelan. Wajah Qi Wanzi menjadi pucat. Pembayaran sebesar 16 juta. Dia harus membayar penuh. Nyonya Feng baru menyadari hal itu. Wajahnya menjadi sangat pucat. Nona Qi sebenarnya ingin memanfaatkan kakak Wang untuk mendapatkan reputasi yang baik. Saya malah memaksanya mengosongkan dompet demi reputasi palsu itu. Feng Yuan menurunkan suaranya dan menanyakan kepada saya, apakah kamu sengaja menaikkan harga sebagai taktik? Dia tidak salah. Uang ini, apakah kamu tidak memiliki 1 sen pun? Dia malah sedikit mengangkat sudut bibirnya. Tersenyum sebentar. Saya menatapnya dengan kebingungan. Kamu tertawa apa? Tidak ada apa-apa. Setelah lelang putaran kedua selesai, seorang pelayan menyerahkan sebuah kartu kamar. Nona Bai, ada yang mengundang Anda naik ke atas ke ruang istirahat untuk berbicara. Saya mengambil kartu kamar itu. Di bagian belakang tertulis 1 baris kalimat. Ingin mengungkap kebenaran tentang bagaimana ibumu dulu diusir oleh keluarga Bai. Naiklah ke atas. Tang Jai tidak ikut hadir ke jamuan hari ini. Saya memasukkan kartu kamar ke dalam tas tangan. Feng Yuan menanyakan apa yang terjadi. Pergi ke kamar mandi. Saya akan menemanimu. Tidak perlu saya pergi sendiri. Saat saya baru sampai di koridor, ada piring-piring yang sedang dicuci. Dia berlari cepat mengejarku. Kakak ipar, saya berhenti. Jika ada sesuatu, katakan langsung. Di matanya tidak terlihat setetes pun air mata, penuh dengan kemarahan. Hari ini pasti kamu merasa sangat puas. Ya, cukup. Tidak bisa dibilang sangat senang. Kamu mengira Jiheng memihak kepadamu. Feng Yuan melindungi kamu. Maka kamu pasti menang. Saya belum pernah begitu yakin bahwa itulah yang kamu pikirkan. Dia perlahan mendekat ke Bai Ningbing. Kamu sama sekali tidak mengerti seberapa dalam air keluarga Feng. Dulu bahkan ibumu tidak bisa melawan tempat ini. Berapa lama lagi kamu bisa bertahan? Aku menatapnya langsung. Kamu kenal ibuku. Dia mengeluarkan senyum dingin. Tentu saja aku tidak mengenalnya. Namun ada yang tahu siapa yang naik ke atas pada saat itu. Kamu pasti akan melihatku menatapnya sambil bertanya. Kartu kamar itu dikirimkan orang yang kamu atur. Dia tidak menyangkalnya. Berani kamu naik ke atas untuk bertemu dengannya. Aku tersenyum dengan tenang. Qi Wanzi, kamu terus-menerus hanya memakai taktik ini. Wajahnya menjadi muram. Jangan berpura-pura tidak takut apa-apa. Aku mengangkat kaki dan berjalan ke arah tangga. Pimpin jalan di depan. Ruang istirahat berada di ujung koridor lantai 2. Pintu kamar terbuka sedikit. Di dalam ruangan duduk seorang wanita parubaya, mengenakan setelan berwarna gelap. Rambutnya disanggul rapi. Qi Wanzi berjalan ke sisinya. Tante membawa tante? Aku langsung menyadari bahwa itu adalah tante Qi Wanzi. Qiman, dia juga memimpin yayasan amal keluarga Feng. Dia juga salah satu orang yang terakhir bertemu ibuku di Jiangcheng 20 tahun lalu. Qiman menatapku. Kamu dan ibumu, Bai Tang, hampir identik. Aku berkata dengan tenang.
Hanya dengan kalimat itu tidak cukup. Aku sengaja naik ke atas sekali. Kiman tertawa ringan. Bahkan sifatnya sama persis. Sama keras kepala dan tegas. Qi Wanzi dengan suara dingin mendesak Tante, jangan berputar-putar dengan dia. Membuang waktu. Kiman mengeluarkan sebuah kantong kertas kraft dan meletakkannya di tengah meja. 20 tahun yang lalu, Bai Tang meninggalkan keluarga Bai. Bukan karena sakit parah. Juga bukan karena hubungan dengan keluarga retak. Jariku secara tak sadar menutup. Kiman melanjutkan. Dia secara pribadi membawa sebuah dokumen penting. Dokumen apa? Perjanjian pengalihan saham awal grup Feng. Aku menatapnya dengan tenang. Bu Qi Wanzi tak tahan tertawa dengan puas. Mbak, apakah kamu terkejut? Kau pikir menikah ke keluarga Feng hanya urusan pernikahan semata? Dari awal sampai akhir, kau hanyalah pion yang dikirim keluarga Bai untuk menguji keluarga Feng. Kiman kemudian menekan. Keluarga Feng dapat menerima sebuah vas cantik. Wajah mereka tidak akan pernah menerima wanita yang menyimpan kesedihan dan hutang lama. Bu Qi Wanzi berjalan ke depanku. Sekarang akhirnya kau melihat jelas situasimu, kan? Aku tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bu Qi Wanzi segera mengerutkan alis. Kau tertawa apa? Tertawalah pada kebobolan penyelidikan kalian. Ekspresi Kiman mengeras. Bagaimana maksudnya? Aku mengambil kantong kertas kraft itu, membukanya, dan membacanya. Di dalamnya hanya fotokopi. Membalik 2 halaman lalu mengembalikannya ke tempat semula. Aku sudah melihat perjanjian ini ketika aku berumur 7 tahun. Bu Qi Wanzi. Wajahnya tiba-tiba berubah. Aku menatap Kiman. Kalian yakin ibu saya mengambil perjanjian itu untuk memeras keluarga Feng? Kiman diam. Kalian semua salah. Saat itu terdengar langkah kaki yang jelas di pintu. Feng Yuan berdiri di pintu. Wajahnya suram dan dingin. Bu Qi Wanzi langsung panik. Pak Feng Yuan, dengarkan penjelasanku. Hal ini tidak seperti yang kalian pikirkan. Pandangan Feng Yuan tidak jatuh pada dia, melainkan menatap peratas kertas di tanganku. Apa isinya? Kiman berdiri menghalangi tindakan Feng Yuan. Kamu tidak seharusnya mendengar hal ini di sini. Saya menyerahkan tas kertas itu ke tangan Feng Yuan. Jadi lebih baik kita bicarakan semuanya di sini saja. Qi Wanzi buru-buru menasihati saya. Bai Ningbing, kamu gila. Letakkan barang ini di atas meja. Semua orang di keluarga Feng akan menentangmu. Saya menoleh ke arahnya. Qi Wanzi, apakah kamu benar-benar berpikir saya hanya masuk ke keluarga Feng karena wajah cantik? Pandangan Feng Yuan terkunci kuat pada saya. Saya mengucapkan tiap kata dengan jelas. Saya bisa melangkah ke dalam keluarga Feng. Karena kakekmu semasa hidupnya secara pribadi menetapkan perjanjian pernikahan. Dan ada perjanjian yang memberi saya 30% saham. Kata-kata itu terhenti. Ruang istirahat di lantai 2 menjadi sunyi mencekam. Cangkir teh di tangan Kiman. Air teh hampir tumpah. Qi Wanzi menatap dengan mata lebar. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kamu berbicara omong kosong. 30% saham. Bagaimana mungkin kakek itu memberi saham keluarga Feng kepada Bai Tang, seorang luar? Karena orang yang kalian sebut Bai Tang itu adalah investor terbesar yang pada awalnya mendukung cara medis. Saya mengeluarkan sebuah USB dari tas tangan saya. Dengan lembut menaruhnya di atas meja. Sebelum wafat, Feng Laoyezi mendirikan trust fund. Ia sudah lama melihat cabang keluarga Feng bersama keluarganya berencana menggerogoti saham. Jika saham langsung dibagikan, pasti akan dipisah-pisah dan dikosongkan. Maka ia membuat kesepakatan dengan ibu saya. Saham ini baru dapat diberikan ketika putri keluarga Bai berusia 24 tahun. Dalam bentuk pernikahan dengan keluarga Feng setelah pernikahan. Aset bersama akan kembali menjadi saham inti Wei. Saya menoleh ke Feng Yuan. Sudut bibirnya mengangkat senyum tipis yang samar. Pak Feng, kamu mengira menikah denganku hanya untuk mengatasi tekanan pernikahan. Sebenarnya, setelah kamu membaca wasiat kakek, kamu sudah mengerti. Kamu tidak menikah dengan aku. Orang ini adalah batu tumpul terakhir yang dapat menstabilkan kekuasaan besar keluarga Feng. Feng Yuan melangkah perlahan masuk ke ruangan, tanpa menanggapi. Mata dalamnya menatapku dengan tenang lama. Dia tersenyum tipis perlahan dan berkata, Bai Ningbing, kamu jauh lebih cerdas dan bijaksana daripada yang saya perkirakan. Qi Wanzi, wajahnya pucat. Secara refleks ia mundur 1 langkah. Feng Yuan, ini tidak mungkin. Bagaimana keluarga Bai bisa memiliki saham perusahaan? Mengapa tidak mungkin? Feng Yuan berjalan lurus ke tepi meja,
mengambil flash disk itu. Dengan tatapan dingin menatap Anki. Kamu memanfaatkan yayasan amal untuk mencuci uang secara diam-diam. Seluruh catatan penyalahgunaan saham awal ada di flash disk ini. Bai Ningbing sudah mengirimkan salinan cadangan ke Departemen Hukum Perusahaan. Malam ini jamuan amal sebenarnya adalah jebakan yang saya susun. Anki tidak dapat menghentikan gemetar. Wajahnya berwarna abu-abu kebiruan, tampak tidak enak. Feng Yuan, aku adalah orang tuamu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Orang tuamu. Suara Feng Yuan dingin, menusuk tulang. Kamu membiarkan penolakan. Campur tangan mengatur keseimbangan hidup. Memecah jarak antara ayah dan anak kami. Bahkan memalsukan perjanjian untuk mengancam Bai Ningbing. Saat kamu menghitung orang-orangku, pernahkah kamu memikirkan setengah sekadar orang tua? Perasaan berada di luar pintu. Dua pengawal berbusana hitam sudah menunggu kamu. Feng Yuan dengan dingin memberi perintah, membawa Nonaki dan Nonaki ke kamar terpisah menunggu. Polisi dan staf hukum sudah berada di tempat. Jangan, Feng Yuan, aku terpengaruh oleh bibi, bukan idamku. Qiwanqi hancur, menangis sambil meraih lengan Feng Yuan. Dihentikan dengan tenang oleh pengawal. Kiman lemah seluruh tubuh, jatuh duduk di kursi, wajahnya seperti abu mati. Setelah dua orang itu dibawa pergi, ruang istirahat hanya tersisa aku dan Feng Yuan. Aku menghela napas pelan, mengusap pelipis yang lelah. Akhirnya selesai akting adegan ini. Berdiri lebih dari 2 jam, betisku terasa sangat sakit. Feng Yuan berjalan ke depanku, memandangku dari atas. Matanya bergejolak dengan perasaan panas. Bu Feng telah beristirahat di villa mewah selama 3 bulan, berpura-pura santai. Semua demi hari ini menumpas keluarga Qi. Selain itu, apalagi yang bisa dilakukan? Keluarga Bai terus memaksa aku kembali untuk mengambil saham demi keuntungan. Qiwanqi terus-menerus menyulitkan aku di gedung utama. Tidak berpura-pura menjadi fas tanpa akal. Bagaimana bisa membuat mereka menurunkan kewaspadaan? Secara proaktif memperlihatkan kartu. Feng Yuan menatapku. Tiba-tiba meraih pinggangku dengan mantap. Hangat telapak tangan menembus gaun tipis ke kulitku. Sekarang pertunjukan berakhir. Apakah hubungan kita masih dianggap sebagai pertukaran satu sama lain? Dia menurunkan suaranya. Dengan nada serak mengancam. Aku memiringkan kepala menatap alis dan mata tampannya. Aku tersenyum ringan dan berkata, itu tergantung seberapa banyak kesungguhan Pak Feng tunjukkan. Saat ini aku memegang 3/10 saham keluarga Feng. Jika benar ingin mengajukan perceraian, kau pasti akan mengalami kerugian besar. Maka aku hanya bisa menghabiskan sisa hidupku untuk perlahan menebus dan menggantimu. Dia tersenyum lembut pelan. Matanya penuh dengan kehangatan yang mantap. 1 bulan kemudian, kasus Kiman dan Qiwanqi telah selesai. Kiman dituntut karena penyalahgunaan jabatan dan pencucian uang dalam jumlah besar. Qiwanqi sepenuhnya diputuskan hubungan dengan keluarga Feng. Di kalangan sosialita Jiangcheng, ia menjadi bahan tertawaan. Akhirnya ia terpaksa pergi ke luar negeri untuk menghindari sorotan. Keluarga Bai mengetahui bahwa aku tidak memiliki kartu yang bisa mereka gunakan. Sebaliknya, aku memegang bukti kejahatan mereka. Mereka tidak berani lagi mengganggu hidupku. Di halaman villa keluarga Feng, pohon kerbepel mekar lebat. Aku berbaring di kursi anyaman. Dengan menutup wajah menggunakan majalah moda, aku berjemur. Seperti biasa, aku menjalani hari-hari santai berbaring. Suara langkah mendekat ke sedotan. Suara retakan ketika menembus tutup gelas. Muncul suara Tante Bai. Susu dengan gula hitam beku dan bola-bola, untukmu. 3% gula, tanpa es. Feng Jiheng yang berusia 9 tahun mengenakan setelan kecil. Dengan hati-hati seperti anak besar, ia datang mengambil susu teh. Setelah kejadian sebelumnya, dia sepenuhnya bergantung padaku. Setiap hari setelah pulang sekolah, hal pertama yang dia lakukan adalah berlari ke lantai bawah untuk menemuiku. Aku membuka majalah. Aku meneguk susu teh dengan 1 tegukan besar. Dengan lega, aku berseru, benar-benar baik. Minggu depan sekolah ada hari terbuka orang tua. Ayah bertanya, apakah kamu mau pergi bersama? Feng Jiheng menatap dengan penuh harap, memandangku. Aku baru saja ingin berkata, malas bergerak. Secara sekilas, aku melihat saudara Feng Yuan berdiri di lorong panjang. Dia mengenakan setelan berwarna gelap yang rapi, bersandar pada pegangan, memegang 2 tiket masuk di tangannya. Dengan senyum, saudara Feng Yuan menatapku. Nyonya Feng memberi kehormatan.
Nyonya Feng menemaniku mendengarkan lagu piano baru yang dipelajari anakmu. Aku melihat di depanku, satu besar dan satu kecil. Keduanya tampak tak berdaya. Aku mengangkat tangan dan menempel pada telapak tangan yang ia rentangkan. Bangunlah, ayo pergi, atas nama teh susu. Aku akan menemani kalian dalam perjalanan sepoi-sepoi. Membungkus kerbepel, kelopak bunga berjatuhan di seluruh langit. Dalam hatiku, aku tahu, hari-hari santai dan bebas tidak pernah hilang. Hanya mulai sekarang, ada seseorang yang melindungi aku dari segala kegaduhan. Kesulitan itu membuatku memiliki sebuah rumah yang benar-benar hangat dan lengkap. Selesai.